Seorang perempuan di kamar indekos di Cipayung, Jakarta Timur diduga melibatkan seorang warga negara asing. Terduga pelaku terekam CCTV saat membawa koper besar. Sejumlah warga melihat orang yang mencurigakan dan membawa koper besar tampak di layar kaca Anda, saudara. Dari rekaman CCTV warga, tampak seorang pria membawa koper dan mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Pria yang membawa koper itu masuk ke dalam kamar indekos korban. Tak berselang lama, pria yang sama datang membawa mobil dan memasukkan koper itu ke dalam mobil, lalu meninggalkan lokasi. Pokoknya ada yang bawa koper aja gede gitu. Kan kelihatan dari CCTV juga. Oh, ada CCTV-nya kelihatan juga. Berapa orang, Pak? Yang bawa koper sih satu orang. Cuman ada orangnya juga, ada orang juga di belakangnya kayaknya deh. Oh, ada temennya gitu ya? Ada temennya yang di belakangnya. Oh, oke. Tapi yang kelihatan dari CCTV hanya satu aja, Pak? Iya, satu bawa koper. Orang situ juga nanya gitu kan. Cuman nanya itu karena itu orangnya orang Arab, jadi ngomongnya bahasa Arab. Kan nggak ngerti. Sebelumnya, jenazah perempuan ditemukan dalam kamar indekos di Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Jenazah ditemukan di dalam kamar mandi. Polsek Cipayung bersama tim Inafis Polres Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Premier Keramat Jati, Jakarta Timur untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Warga bau nyengat di tempat kos korban itu sendiri. Setelah itu kita dari anggota Polsek Cipayung cek TKP bersama dengan anggota IDEN Polres Jakarta Timur. Selanjutnya dalam pengecekan ditemukan jenazah seorang perempuan di kamar mandi. Jadi nanti kita menunggu juga hasil forensik dari Rumah Sakit Polri. Tim Jatentras Polda Metro Jaya melakukan olah TKP lanjutan tewasnya perempuan di indekos kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Penyidik menggeledah kamar korban dan menyisir area di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga menyelidiki rekaman pria dalam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saudara H, tetangga korban, sekitar tanggal 30 Juni mendapati seorang laki-laki yang mendatangi TKP. Kemudian sekitar 5 menit setelahnya laki-laki tersebut meninggalkan TKP membawa tas kresek warna merah dan koper warna hitam. Inilah yang masih terus didalami. Jadi yang jelas faktanya ditemukan ada seorang wanita berusia 46 tahun, identitas saudari Yeye tadi, meninggal dalam keadaan tanpa busana di sebuah kamar. Jenazah korban berinisial YY ditemukan Selasa sore. Korban diduga meninggal lebih dari 1 hari sebelum ditemukan. Jenazah korban telah dibawa keluarga setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lanjut soal temuan jenazah perempuan dalam kamar indekos ini kami bahas bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Prof. Adrian, selamat sore, apa kabar Prof? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini dari keterangan saksi, kemudian gambaran dari atau visual dari kamera pemantau sudah mengarah pada sosok pria yang membawa koper dan berada di sekitar TKP. Bagaimana kemudian polisi bisa mencari kaitan antara pria itu dengan korbannya? Saya kira dengan mudah ya ketika handphone korban dibuka, diurai, ya ditemukan emailnya, ditemukan riwayat percakapannya, maka segera bisa ketahuan orang-orang yang terakhir berada di sekitar korban yang diduga menjadi pelaku. Dan kemudian lalu bisa dicocokkan dengan rekaman CCTV, demikian juga screenshot ya yang bisa diperbesar dari
dari CCTV yang memperlihatkan wajah kemungkinan tersangka, segera kemudian bisa dicocokkan dan kemudian bisa dilacak di mana yang bersangkutan berada. Saya kira ini kasus yang cukup mudah ya, apalagi kalau kita bicara mengenai bahwa korban kelihatannya adalah orang yang memang tidak memiliki suatu gaya hidup yang memang kita sebut sebagai high risk ya. Korban boleh dibilang baik-baik, demikian juga namun tidak tertutup kemungkinan dia memiliki satu hubungan personal yang kemudian entah kenapa lalu mengakibatkan satu situasi di mana yang bersangkutan dibunuh. Demikian. Dari jejak-jejak itu, terutama rekaman CCTV ini, apakah Anda mengindikasikan pelaku ini adalah orang dekat dari korban ini? Dua hal. Pertama, tidak diperlihatkan dalam berita bahwa ada kerusakan dalam pintu, ya, jendela. Demikian juga tidak terlihat bahwa ada pergumulan antara korban dengan orang yang diperkirakan sebagai pembunuhnya. Maka diperkirakan pula bahwa yang menjadi pembunuh adalah orang dekat, orang yang biasa keluar masuk di lokasi, dan ketika kemudian berhasil membunuh korban, maka kemudian dia juga yang menutup pintu, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan membawa barang-barang yang diperkirakan berharga dari rumah itu. Nah, maka kemudian kita menduga bahwa pelakunya pasti adalah orang yang intimate, ya, orang yang hidup di situ atau orang yang dekat dengan korban, sehingga kemudian tidak timbul ada perkelahian dalam konteks TKP tersebut. Demikian. Oke, jenazah ini kan ditemukan kondisinya hitungannya sudah lebih dari 1 hari. Apakah kemudian dengan otopsi ini bisa membuka penyebab pasti dari kematian korban? Wah, masih bisa, ya. Jadi jenazah memang sudah mengalami lebam mayat, itu pasti ya. Tetapi dengan teknologi yang sekarang dan dengan kecanggihan para dokter, itu bisa memperkirakan mengenai apa sebab matinya. Jadi jangan lupa bahwa yang dicari dalam konteks otopsi bukan hanya tampilan dari luar saja, tapi juga sebetulnya sebab mati. Dan kalau kita bicara mengenai misalnya cekikan, ya, demikian juga penenggelaman yang mungkin terjadi dalam konteks kamar mandi, maka itu amat mungkin terlihat. Demikian juga misalnya ketika terjadi pemukulan, apalagi kalau kemudian ada penusukan, ya, yang lalu menimpa organ-organ tubuh, maka status korban, ya, situasi di mana korban ditemukan 1 hari itu masih cukup segar dalam rangka pemeriksaan forensiknya. Demikian. Ini ada beredar dugaan si pelaku ini adalah warga negara asing begitu. Ini bisa jadi petunjuk untuk bisa mendalami kasusnya menurut Anda, Prof? Ya, saya kira dengan konteks di mana Jakarta ini kota terbuka, di mana ada banyak sekali orang-orang asing yang hadir di Jakarta, saya kira masih terlalu umum ya. Tetapi sekali lagi kalau misalnya orang ini kemudian bisa di-capture secara baik ya oleh CCTV yang ada, lalu bisa diadakan satu zoom out ya yang bisa memperlihatkan secara cukup jelas wajahnya, dan kemudian lalu bisa direkam oleh IKTP atau oleh pemindai wajah yang lain ya. Misalnya saja yang bersangkutan memang tercatat dalam database imigrasi misalnya, maka tentu segera bisa diidentifikasi siapa sebetulnya pelakunya. Demikian. Kalau kemudian indikasinya betul adalah orang dekat pelakunya ini, motifnya biasanya karena apa tuh menurut Anda? Ya, kemungkinan bisa 3 hal ya. Ini secara umum saja. Yang pertama adalah tentu terkait dengan konteks emosi, ya, bahwa dalam hubungan percintaan, hubungan suami istri, hubungan pacaran bisa saja timbul emosi yang kemudian lalu menjadi tak terkontrol, kalap, dan kemudian mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah harta, ya. Tentu saja soal harta ini bisa macam-macam. Ada kemungkinan si pria ingin menguasai, wanita ingin menguasai, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan yang kita sebutkan, misalnya soal kewarganegaraan, soal adanya orang lain, adanya kemungkinan yang bersangkutan itu hendak pindah ke warga negara, macam-macam ya, yang kemudian saya kelompokkan sebagai lain-lain. Demikian. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih. Laporan lainnya hadir usai jeda. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abriani Pangerapan mundur dari jabatannya imbas peretasan pusat data nasional oleh kelompok brain chipper ransomware.